Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang asam dan basa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya pernah melihat atau bahkan menggunakan perasan lemon atau daun sirih. Perasan lemon apabila kita cicipi akan terasa asam dan apabila mengenai tangan akan terasa kesat. Berbeda dengan perasan daun sirih yang apabila terkena tangan akan terasa licin dan apabila kita cicipi akan terasa pahit. Lemon merupakan contoh senyawa asam, sedangkan daun sirih adalah contoh senyawa basa. Pertanyaannya, mengapa bahan-bahan tersebut mempunyai sifat asam dan basa? Apa sebenarnya yang dimaksud larutan asam dan basa? Nah, asam dan basa sudah dikenal sejak zaman dulu, di mana istilah asam dan basa ini dibagi menjadi 3. Nah, asam dan basa sudah dikenal sejak zaman dulu, di mana istilah asam dan basa ini terbagi menjadi 3 teori yang menjelaskan asam dan basa menurut para ahli, yaitu teori asam basa Arrhenius, yang kedua teori asam basa Bronsted-Lowry, yang terakhir teori asam basa Lewis. Arrhenius adalah seorang ilmuwan kimia dari Swedia pada tahun 1884 yang berhasil mengemukakan teori asam dan basa yang diterima hingga saat ini, di mana konsepnya dikenal dengan teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang dapat melepaskan ion hidronium atau H3O+ saat dilarutkan dalam air. Contohnya, asam klorida atau HCl. HCl yang dilarutkan dalam air melepaskan ion hidrogen dengan reaksi HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ plus Cl-. Untuk memudahkan digunakan H+ sebagai kependekan dari H3O+ dan menghasilkan molekul air dapat dituliskan dengan HCl menghasilkan H+ tambah Cl-. Contoh lain, asam sulfat sama seperti sebelumnya, ketika dilarutkan di dalam air melepaskan ion hidrogen. Direaksikan menjadi H2SO4 tambah 2H2O menghasilkan 2H3O+ ditambah SO 2-4. Valensi asamnya 2, anion sisa asamnya SO 2-4. Jumlah ion H+ dari ionisasi 1 mol asam disebut valensi asam, sedangkan anionnya disebut dengan anion sisa asam. Selanjutnya, berdasarkan H+ yang dihasilkan, jenis-jenis asam ada 3. Yang pertama, monoprotik yang menghasilkan 1 H+. Contohnya HCl dan HNO3. Yang kedua, diprotik menghasilkan 2 H+. Contohnya H2SO4 dan H2S. Yang terakhir, trioprotik yang menghasilkan 3 H+. Contohnya H3PO4 dan H3AXO3. Selanjutnya, bagaimana definisi basa menurut Arrhenius? Basa menurut Arrhenius adalah melepaskan ion hidrogen atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Contohnya, natrium hidroksida atau NaOH yang melepas OH- dalam air dengan reaksi
NaOH, Na plus OH-. Valensi basanya 1, kation sisa basanya ada Na plus. Contoh yang selanjutnya ada barium hidroksida BaOH2. BaOH2 menjadi 2OH- plus Ba2+. Valensi basanya ada 2, kation sisa basanya ada Ba2+. Jumlah ion OH- dari ionisasi 1 mol basa disebut dengan valensi basa, sedangkan kationnya disebut sebagai kation sisa basa. Jenis-jenis basa ada 3. Yang pertama monohidroksi yang menghasilkan 1 OH-. Contoh reaksinya KOH dengan NaOH. Yang kedua dihidroksi yang menghasilkan 2 OH-. Contoh reaksinya BaOH2 dan NgOH2. Yang terakhir trihidroksi yang menghasilkan 3 OH-. Contoh reaksinya AlOH3 dan FeOH3. Ternyata teori asam basa Arrhenius ini memiliki kelemahan. Kelemahan dari teori asam basa Arrhenius ini yang pertama adalah hanya berlaku untuk senyawa yang dilarutkan dalam air saja. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak melalui pembentukan ion H+ dan OH-. Menanggapi kekurangan dari teori Arrhenius pada tahun 1923, seorang ahli Denmark bernama Johannes N. Bronsted and Thomas M. Lowry dari Inggris mengembangkan konsep asam basa berdasarkan serah terima proton atau H+, yang kemudian kita kenal dengan konsep teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut konsep ini, asam adalah spesies yang didonorkan proton H+-nya, sedangkan basa adalah spesies akseptor proton atau H+ yang membentuk spesies, yaitu membentuk basa konjugasi, sedangkan basanya membentuk asam konjugasi. Dikenal dengan istilah pasangan asam basa konjugasi. Teori asam basa Bronsted-Lowry ini adalah spesies amfiprotik, yaitu spesies yang dapat berperan sebagai asam dan basa, yang dimana dapat melepaskan proton maupun menerima proton. Contohnya NH3 menerima proton, NH3 menjadi basa, dan NH4+ menjadi asam konjugasi. Kemudian mendonorkan proton, NH3 menjadi asam, menghasilkan NH2- menjadi basa konjugasi. Kemudian, pada tahun 1923, seorang ahli kimia dari Amerika Serikat bernama Lewis memperkenalkan teori asam basa yang tidak melibatkan transfer proton, melainkan melibatkan penyerahan dan penerimaan pasangan elektron bebas. Berdasarkan hal ini, Lewis kemudian mengemukakan teori baru tentang asam basa, sehingga partikel ion atau molekul yang tidak memiliki atom hidrogen atau proton juga dapat diklasifikasikan ke dalam asam dan basa. Menurut Lewis, asam adalah suatu molekul atau ion yang dapat menerima atau akseptor pasangan elektron bebas. Sedangkan basa adalah suatu molekul atau ion yang dapat memberikan atau mendonorkan pasangan elektron bebas.
Contoh, rumus strukturnya adalah NH3 ditambah BF3 menghasilkan NH3BF3, yang dimana rumus strukturnya adalah N itu atom pusatnya yang memiliki pasangan elektron bebas, sedangkan BF3 itu rumus strukturnya atom B sebagai atom pusat dan tidak memiliki pasangan elektron bebas, yang menghasilkan ikatan kovalen koordinasi, yaitu NH3BF3, yang dimana basa NH3 menjadi basa karena memberikan pasangan elektron bebas, dan BF3 itu menjadi asam karena menerima pasangan elektron bebas.